saat ini kita diberi ini, bukan kemarin, bukan besok. Karena pasti itu adalah waktu yang tepat untuk kita. Ketimbang kita bertanya-tanya, ya Allah, kenapa sekarang, bukan besok? Kenapa kemarin, bukan sekarang? Ya Allah, aku belum siap kalau ini sekarang. Ya Allah, aku belum siap. Kita sering kali merasa belum siap menghadapi sesuatu, sehingga kemudian sulit menerima kenyataan hidup, khususnya tentang hal-hal yang pahit, jatuh, rugi, sedih, dan sejenisnya. Ya Allah, aku belum siap ditinggalkan orang yang aku cintai. Ya Allah, aku belum siap rugi atau dipecat dari pekerjaanku. Ya Allah, aku belum siap menerima kenyataan bahwa aku tidak lulus. Intinya, tidak siap pada semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Namun, entah kenapa, keadaan belum siap itu biasanya kita sadari ketika yang menimpa kita adalah sesuatu yang negatif. Kejatuhan, kesedihan, kebangkrutan, kegagalan, dan lain sebagainya. Tapi terkait hal-hal yang dalam pandangan kita sebagai manusia itu positif, kita gak pernah tuh bilang, ya Allah, aku belum siap. Misalnya ketika lu tiba-tiba ketiban durian runtuh, alias tiba-tiba kaya, tiba-tiba sukses, merasa belum belajar, tapi tiba-tiba lulus, lu gak pernah berkata kepada Allah, ya Allah, aku belum siap. Padahal orang-orang mulia, ketika mereka mendapatkan kegembiraan di mata manusia, justru mereka mempertanyakan, ya Allah, saya siap atau tidak untuk menerima itu. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau mendapatkan mandat untuk menjadi khalifah umat Islam pada saat itu, beliau bertanya kepada dirinya, ya Allah, saya siap apa enggak? Lalu beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan alhamdulillah seperti yang biasanya kita ucapkan ketika mendapatkan jabatan atau kabar-kabar gembira lainnya. Karena seringkali kejatuhan dan kesedihan itu membuat kita ingat kepada Allah, dan justru kegembiraan dan kesuksesan yang membuat kita lalai kepada Allah. Sehingga para kekasih Allah itu lebih waspada ketika mendapatkan kabar gembira ketimbang kabar duka. Tapi kita sebaliknya, ketika mendapat kabar duka justru mempertanyakan. Maka ketika kita berkata, ya Allah, aku belum siap, cara kita berdamai dengan pertanyaan itu, atau menjawab pertanyaan itu, atau menghalau munculnya pertanyaan itu, bahwa ya Allah, aku belum siap. Yang pertama adalah dengan mengembalikan semuanya kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua itu terserah Allah. Takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk kita, meskipun kita merasa itu bukan yang terbaik bagi kita. Allah lah pemilik waktu dan yang selalu bersetia kepada waktu, sehingga beliau bersumpah atas nama waktu ketika beliau katakan wal asri, demi waktu. Yang paling tahu tentang waktu dan paling bersetia tentang waktu adalah Allah.
Sehingga kembalikan semuanya kepada Allah. Ketika waktunya tiba kepada kita, maka tugas kita mencari hikmah kenapa saat ini kita diberi ini, bukan kemarin, bukan besok. Karena pasti itu adalah waktu yang tepat untuk kita. Ketimbang kita bertanya-tanya, ya Allah, kenapa sekarang, bukan besok? Kenapa kemarin, bukan sekarang? Ya Allah, aku belum siap kalau ini sekarang. Lebih baik mencari hikmah, kenapa ini sekarang? Karena Allah lah yang lebih tahu dan pemilik waktu. Sedangkan kita tidak mengetahui tentang waktu itu. Kita gak tahu apa yang akan terjadi esok, dan kita bahkan lupa akan apa yang terjadi kemarin. Maka pemilik waktu adalah Allah. Ketika waktu itu datang, ridho dan ikhlaslah akan ketentuan dari Allah itu. Kemudian yang kedua, Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mendatangkan sesuatu kepadamu kecuali kamu mampu menerima sesuatu itu. Maka ketika waktunya datang, tugasmu adalah mengerahkan potensimu semaksimal mungkin untuk menghadapi sesuatu itu. Karena sesuatu yang datang di waktu itu pastilah sesuatu yang kamu mampu untuk terima. Karena Allah tidak akan membebani apapun dari musibah ataupun lainnya kecuali kamu mampu menerimanya, kata Allah. Maka ketika kamu merasa tidak mampu, bukan sejatinya kamu tidak mampu, tapi kamu merasa tidak mampu karena insecure, karena kamu tidak percaya diri, karena kamu tidak kenal kepada dirimu sehingga seolah-olah kamu gak bisa menghandle sesuatu itu, dan lain sebagainya. Karenanya sebelum semuanya terjadi, sadari bahwa kamu adalah orang besar. Kamu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dari ruh Allah dan dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, pemimpin sekaligus wakil Allah di muka bumi ini. Pemimpin atas dunia dan wakil Allah di muka bumi ini. Maka sadari sehingga kamu siap untuk semua tanggung jawab. Karena kamu diciptakan dari ruh Allah dan Allah yang menunjuk kamu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah kita merasa tidak siap karena kita tidak pernah mempersiapkan sebelumnya. Allah telah menentukan waktunya secara tepat dengan memperhitungkan potensi yang kita miliki bahwa kita akan sampai di sana di waktu yang tepat itu. Tapi karena kita mengabaikan potensi kita tidak pernah mempersiapkannya, sehingga ketika waktunya sampai kita gak siap. Karena itu kata Nabi Muhammad ketika seorang bertanya, Nabi, kapan kiamat itu tiba? Kata Nabi, jangan bertanya tentang kapan kiamat itu tiba, tapi siapkanlah dirimu untuk sampai dengan siap ketika waktu kiamat itu tiba. Karena waktu kiamat itu akan tiba pasti kepada dirimu. Jika bukan kiamat kubro, yaitu hari kiamat nanti, yaitu kiamat sugro, yaitu hari kematianmu. Jadi siapkan. Ketika kamu sampai di waktu itu tapi kamu merasa belum siap, bukan kamu tidak mungkin siap, tapi kamu tidak pernah mempersiapkan dirimu untuk sampai di waktu itu. Karena itu, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi didik kita untuk selalu menghargai waktu. Kata Nabi, Allah mendidik kita dengan sholat 5 waktu untuk tepat waktu. Untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Karena orang yang disiplin akan waktu, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan surga. Bukan hanya surga di akhirat, tapi surga di dunia. Seorang yang tepat waktu, disiplin waktu, dan mengendalikan waktu, maka dia akan sukses. Dan seorang yang gagal adalah seorang yang dikendalikan oleh waktu. Yang ketika waktunya tiba, dia merasa belum siap. Karena dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk sampai di waktu itu.
Kemudian yang keempat adalah kadang kita merasa tidak siap karena potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kita siap di titik itu tidak pernah kita aktualisasikan. Sehingga ia hanya menjadi potensi, tidak pernah teraktualisasi. Maka ketika itu tiba, yang kita rasakan kita belum siap. Padahal sebenarnya kita siap. Tapi karena kesiapan kita hanya di niat, tidak pernah diaktualisasikan, maka pada kenyataannya kita tidak siap. Namun secara potensi, sebenarnya kita siap. Mental kita siap. Iman kita siap. Tapi tidak pernah kita aktualisasikan. Sehingga kita merasa kita tidak siap. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyadari potensi yang Allah berikan kepada kita dan mengaktualisasikannya sehingga kita selalu siap dengan segala medan yang ada. Karena kita tidak pernah tahu medan apa yang akan kita hadapi 1 detik kemudian, esok hari, bulan depan, tahun depan, nggak tahu. Karena itu segala potensi yang kita miliki, aktualisasikanlah menjadi sesuatu yang bisa membuat kita siap untuk menerima segalanya. Dan pada akhirnya, didiklah diri kita untuk mendapatkan sesuatu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Karena kecenderungan kita adalah mendapatkan sesuatu di waktu yang cepat, bukan di waktu yang tepat. Sedangkan takdir Allah itu hadir di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Maka sadari filosofi waktu itu. Inilah poin yang kelima. Menyadari filosofi waktu. Karena kita ketika menerima sesuatu di waktu yang cepat, bukan di waktu yang tepat, karena kita memaksakannya, padahal Allah tidak ingin kita mendapatkan itu. Akhirnya sesuatu yang awalnya seharusnya menjadi keberkahan bagi kita justru menjadi biang kehancuran bagi kita. Dan itu semua karena kita yang menentukannya. Kita misalnya belum siap untuk memiliki mobil, tapi kita memaksakan diri untuk memiliki mobil. Belum tepat waktu kita untuk memiliki mobil, tapi kita menyegerakan di waktu yang cepat untuk mendapatkan mobil. Dengan apa? Dengan kredit mobil. Padahal kebutuhannya belum. Padahal mentalnya belum. Bukan mental pemilik mobil, bukan orang yang butuh mobil, tapi kita kredit mobil. Kita dapatkan mobilnya, kemudian kita bayar, mengangsur di belakang. Sehingga karena mental kita belum dan kebutuhan kita belum, maka kepemilikan kita akan mobil justru membuat kita sombong. Dan karena kebutuhan kita belum, maka mobil itu jadi mubazir. Dan karena itu di waktu yang cepat, bukan di waktu yang tepat, akhirnya mobil itu justru membuat kita hancur. Kita gak siap ngangsur, gak siap bensinnya, gak siap memiliki mobil, gak siap servis, dan akhirnya mobil itu yang mencelakakan perekonomian kita. Karenanya, jangan bergegas untuk mendapatkan sesuatu secara cepat, tapi biarkan di waktu yang tepat. Terkait memiliki mobil, bukan kredit, tapi menabung. Karena ketika kamu menabung untuk mendapatkan mobil, sampai uangnya cukup dan kamu beli mobil, mentalmu sudah berada di mental pemilik mobil. Sehingga mobil bukan lagi sesuatu yang akan membuat kamu sombong. Karena mentalmu sudah di mobil. Dan mobil sudah menjadi sesuatu yang mampu kamu miliki karena kamu sudah menabung dan ekonomimu sudah berada di tahap itu. Sehingga mau mobilnya butuh servis, butuh bensin, kamu mampu. Dan insya Allah kebutuhanmu memang mobil. Karena kamu sudah menabung hingga pada titik kamu pantas memiliki mobil karena mobil sudah menjadi kebutuhanmu. Karena ekonomimu sudah berada di ekonomi menengah di mana memang butuh mobil sebagai fasilitasmu.
Itulah masalah kita. Kita sering berdoa meminta sesuatu yang cepat, bukan meminta sesuatu di waktu yang tepat. Akhirnya kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku belum siap. Padahal kecelakaan tentang ketidaksiapan itu diciptakan oleh kita.